Oke, jadi yang pertama saya harus sampaikan teman-teman, apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini satu tindakan yang saya bilang tidak terpuji. Ya, saya dekat sama Gus Miftah, tapi saya juga harus sampaikan bahwa bercandaannya mungkin agak terlewat batas. Jadi gini teman-teman, saya harus ngomong ya. Saya kebetulan orang Jawa juga, saya lahir di Semarang, besar di Semarang. 2007 saya baru merantau. Kalau mau jujur, bahasa goblok ini bahasa keseharian anak-anak tongkrongan kita sesama teman. Jadi saya pun juga kalau sama teman di waktu kecil ingat banget, goblok kamu kok belum nyampe, kok lewat jalan gue itu harusnya lewat jalan lain biar cepat nggak terlambat gitu. Tapi ini jadi masalah besar adalah ketika ya Gus Miftah menyampaikan itu kepada orang yang mohon maaf lebih tua, terus ini pedagang kecil di forum terbuka. Jadi ini kesalahan terbesarnya di situ. Tapi saya mau menanggapi beberapa poin. Jadi kita itu kalau melihat segala sesuatu harus dari dua sudut pandang teman-teman ya. Yang pertama opini saya melihat kejadian ini juga saya kira juga dari pihak pedagangnya juga kurang tepat ya teman-teman ya. Ini kan momen sedang acara dakwah gitu ya. Tapi dari jemaah kayak seolah kayak mendorong supaya Gus Miftah memborong dagangan ya. Jadi ini juga buat pelajaran kita semua juga bahwa ya kita kalau berdagang ya fokus ke, kan itu bisa juga ditawarkan ke saya kira jamaah di situ, saya kira dagangannya berapa banyak pun juga pasti insya Allah akan terjual gitu. Tapi juga nggak bisa disalahkan 100% juga dari pihak pedagang karena memang selama ini juga Gus Miftah sering banget menampilkan kegiatan-kegiatan beliau memborong dagangan gitu. Jadi ya ini kalau boleh jujur sebetulnya ya sama-sama lah dari Gus Miftahnya juga udah melampaui batas kalimatnya, dari pihak pedagangnya juga mestinya menurut pandangan saya pribadi ya mestinya juga jangan dalam tanda petik kayak orang lagi melakukan kegiatan seperti itu kan kita sikonnya, dan kita kan pasti juga bisa harus melihat secara jernih ya, mungkin tujuannya itu untuk memotivasi gitu kan. Nah terkait beliau mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus presiden ya saya kira ini sikap kesatria dari Gus Miftah. Seorang Gus Miftah langsung minta maaf, nggak perlu nunggu lama, disamperin langsung ya kan. Jadi malam itu jam 12 malam itu pas viral itu komunikasi sama saya per telepon cukup lama, hampir setengah jaman. Beliau sampaikan terakhir waktu nutup telepon, aku udah mau jalan ke Magelang ini, aku mau nyamperin Pason Haji. Saya kira kesalahpahaman ini harus diluruskan. Nah dari situ saya menilai bahwa Gus Miftah juga menjadi pemberi respon yang positif ya. Jadi banyak dari kita ketika udah ketahuan salah suruh minta maaf aja susah ya kan. Ini kan sudah langsung minta maaf, dan beberapa hari kemudian 1-2 hari kemudian langsung mengeluarkan statement pengunduran diri. Ya saya kira ini benar-benar sikap yang boleh ditiru ya untuk sifat itunya ya. Maksudnya salah minta maaf, dan kan memang masyarakat banyak yang mengarahnya ke situ, minta mundur. Akhirnya beliau mundur. Tapi per hari ini tadi saya lihat di Detik ada video dari Pason Haji yang dengan menangis meminta supaya Pak Prabowo tidak mengizinkan pengunduran diri Gus Miftah gitu. Ya saya kira sah-sah aja ya. Mungkin memang Pason Haji melihat ini masalah sudah selesai secara pribadi. Tapi dalam konteks ini sebetulnya saya minta masyarakat bisa belajar bahwa jangan arogan, jangan merendahkan orang, jangan menganggap seseorang lebih rendah dari kita sehingga menjadikan kita lebih tinggi dan mungkin menyampaikan ke orang lain yang kita anggap lebih rendah dengan kalimat-kalimat yang kurang bijak gitu. Tapi saya mengenal Gus Miftah adalah orang yang di mata saya selama ini saya kenal orang yang baik. Kalau boleh jujur, beliau ini dermawan banget ya, suka membantu masyarakat, membantu kaum kecil. Bahkan beliau nggak segan-segan datang ke tempat-tempat yang notabene tempat-tempat yang tempat-tempat klub-klub untuk
menjangkau orang-orang supaya mendapatkan ilmu-ilmu agama kayak gitu-gitu. Jadi saya kira kita teman-teman masyarakat Indonesia, saya berharap stop menghujat ya. Biar bagaimanapun betul saya sama sekali tidak membela Gus Miftah sama sekali. Bahkan di awal tadi saya juga sampaikan bahwa saya pun juga kecewa, marah gitu ya atas kejadian ini. Tapi kembali lagi ya, ini manusia ya. Kita nggak pernah, kapanpun semua orang bisa terkena kekhilafan ya, termasuk saya, termasuk yang lain ya. Saya sih berharap publik bisa melihat ini dengan kacamata yang baik ya. Tolong dimaafkan juga Gus Miftah, toh mereka berdua sudah berdamai. Ini dijadikan tonggak, jadikan pelajaran berharga di masyarakat. Jangan mengulangi kejadian yang serupa di kemudian hari, karena ya Anda sudah lihat kan, negara kita ini, bangsa kita ini, masyarakatnya ini mengedepankan adab gitu ya, mengutamakan saling menghargai. Jadi ketika ada orang yang direndahkan atau merasa terzolimin, pasti publik akan marah gitu. Saya berharap publik bisa memaafkan apa yang sudah terjadi, dan biar bagaimanapun Gus Miftah juga keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita juga, kontribusinya pada bangsa ini juga sudah cukup banyak ya. Bantu orang juga banyak, mensiarkan ilmu-ilmu agama juga sudah cukup banyak. Masyarakat yang mungkin tadinya nggak mengenal agama jadi mengenal agama gitu. Tolong dilihat dari sisi secara komprehensif, dan saya berharap masyarakat bisa memaafkan Gus Miftah dan stop untuk menghujat gitu. Stop untuk menghujat, karena ya kita semua pendosa teman-teman. Kita semua punya dosa, kita semua punya aib. Jangan terlalu menghakimi orang sampai seolah-olah kita memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Hanya Allah yang berhak menghakimi manusia. Ya, contoh ini bisa dijadikan tolok ukur bahwa mereka sudah saling memaafkan. Kemudian Gus Miftah juga sudah menerima konsekuensi. Ya, yuk kita close lah masalah ini, kita tutup. Pak Sunhajinya juga banyak dapat keberkahan kan. Banyak juga komen-komen yang saya baca, ini Gus Miftah ini kayaknya sengaja itu begitu biar orang lemah dapat berkah ya gitu-gitu. Tapi kan itu opini-opini masyarakat ya. Saya cuma menyampaikan aja bahwa banyak komen-komen yang seperti itu juga. Tapi banyak juga yang marah ya, sampai saat ini juga masih marah. Saya berharap kita saling memaafkan lah, dan jangan ada orang-orang lain lagi yang melakukan hal serupa di kemudian hari. Bang, peragusan dong Bang.